Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Bung Adi. Oke. U20 kalah lagi Bung Adi. Aduh. Pecat. Ya kan gitu sekarang kita mainnya buruk pecat. Itu kan lagi trending, pecat. Tapi memang harus pecat deh kayaknya ya. Ya kalau Menurut Bang Adi gimana sih? Ya kalau menurut saya dari TC yang banyak menghabiskan biaya. Kemana kesana kemari cuma menghasilkan 1 poin aja. 1 poin ya. Ya walaupun sama sih peringkatnya di AFF lalu ya. Kok AFF lagi AFC yang lalu yang di bawah asuhan STY ya itu kan 4 kita dapat poin 4. Ini 1 lawan Yaman pun diobok-obok babak terakhir hampir gol lah gitu Yaman. Memang dari permainan memang enggak bagus ya. Iya enggak bagus kan? Enggak bagus. Passing sekali lagi tuh. Passing bukan masalah passing kalau menurut saya dari waktu lawan Yaman. Ya, dari kacamata saya nih ya. Oh ya, apa-apa. Dari pertandingan lawan Iran, lawan Uzbekistan, lawan Yaman itu ketenangan menurut saya. Oh, gerasa gerusu berarti. Iya, bukan gerasa gerusu lagi, kayak tegang gitu kan. Iya, kayak tegang, kayak baru pertama kali tampil loh, padahal ini kan sudah TC loh, udah banyak gitu loh. Masa masih kayak gini loh mentalnya gitu loh, maksudnya. Mental loh itu utama. Jadi buang-buang uang dong jadinya. Iya, kalau bilang buang-buang uang ya bilang kan? 1 poin loh. Kan iya artinya kan rugi kan. Cara kita pengennya kan lolos ke tahap selanjutnya atau enggak ya memberikan perlawanan yang bagus gitu loh. Iya kan? Ini enggak ada perlawanan. Memang sih di usia muda U20 ini kan pemain-pemain enggak banyak. Maksudnya gimana ya, enggak banyak kayak ajangnya lebih ke bawah gitu loh. Enggak di Liga 1 banyakan yang kebanyakan cadangan iya, gitu kan. Terus enggak banyak dilirik lah gitu. Tapi namanya juga timnas bawa nama Garuda di dada. Kan enggak bagus. Yang intinya TC kan udah banyak itu. Iya, itu masalahnya. TC udah banyak, terus keliling uji dunia coba. Ya, keliling dunia. Terus keliling dunia tuh ngapain? Latihan apa jalan-jalan kan gitu. Jadinya kan kayak gitu kan jadinya. Hasilnya cuma 1 poin. Itu pun yang kita lawan peringkat bawahnya di grup kita. Hasil imbang 1-1. Dan kita ada di posisi ketiga karena Yaman banyak kebobolan waktu melawan Iran. 6-0 ya? Iya. 6-0 apa 6-1? 6-1 ya. Nah, kan kita cuma menang dari selisih gol. Enggak apa sih yang dibanggakan kalau seperti itu. Terus menurut Bung Adi langkah yang sebaiknya apa yang pecat? Kalau STY gagal kemarin. Indra Safri. STY dulu saya bilang. STY gagal kan dibilang. Gagal. Yang dibilang gagal AFF, terus kurang komunikasi, bla bla bli bli blu blu. Akhirnya dipecat. Lah ini loh, nyata kalah. Ya kan? Iya. Terus komunikasi gimana komunikasi? Buktinya udah kalah, mau komunikasi bener kalah yang penting. Iya. Hasil buruk. Ya memang Pak Indra Safri ini ya memang kelasnya ya udah di Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara. Ya, kalau mau di Asia Tenggara, AFF, boleh lah pakai boleh. Ya, kalau AFF nih Pak Indra Safri kasih SEA Games lagi 1. Ya, kasih lah Pak Indra Safri. Kalau udah mau ke naik lagi ke Asia, ke tingkat dunia, nggak bisa. Apalagi kalau menurut saya bukannya merendahkan pemain lokal yang kita, memang udah nyata itu. Tapi memang begitu adanya. Iya, begitu adanya, kurang. Kita mau ngomong gimana lagi kan, kita kurang. Ya udah, pokoknya intinya yang kurang ya kita bilang kurang. Ya memang. Yang jelek ya kita bilang masa jelek. Yang kurang saya bilang bagus. Yang bagus bilang bagus ya. Gitu kan. Nah, lebih baik saya bilang bagus ini adalah timnas putrinya kita. Menang 1-0 walaupun laga uji coba di kandang Arab Saudi. Nah, itu baru keren. Saya bilang bagus perjuangan gigi walaupun itu sekedar visi atau friendly match, menang bawaan harum negara. Ya bukan berarti baru menang kita apresiasi ya. Enggak gitu kan. Ada juga
kita bermain imbang gitu. Tapi dari Tapi segi dari segi permainan permainan bagus ya. nggak masalah. Kalah pun kalau main bagus juga nggak masalah. Nggak masalah ya. Ini kan benar-benar kurang banget kan. Kurang. Segala dasar main bolanya itu sangat kurang. Dari kontrol, passing. Saya juga bukannya saya menjelekkan atau membuat mereka harus introspeksi diri. Saya juga introspeksi saya sendiri loh. Kadang-kadang saya gini, ini ekspektasi saya yang terlalu tinggi sama timnas apa gimana gitu loh, ya kan? Jadinya saya mungkin kalau saya terlalu tinggi ekspektasinya jadi kecewa kan. Kok kayak gini. Ya saya meluapkan, saya bilang mereka yang salah. Tapi kalau misalnya tapi ternyata keadaannya memang seperti itu, ya mau saya juga merendahkan diri, ya mau bagaimana lagi. Oke, gini Bodi, kan bobrok nih ya, yang salah itu ya kita harus cari dong yang salah siapa kan, pasti orang ini profesional soalnya kan, harus ada evaluasi kan. Yang salah ini ya kasar lah bilang, yang jelek ini sebenarnya siapa, pemain apa pelatih? Nah itu kalau bilang pemain bisa jadi kurang tenang kan, mental itu udah jelek namanya. Nggak bagus passing, penyelesaian akhir di muka gawang masih, padahal bisa diumpan masih langsung nendang, ngawur, buru-buru. Ya saya bilang balik lagi visi misi nggak ada. Tapi kan nggak ada yang namanya pecat pemain tuh, nggak ada. Iya kan? Iya. Kembali lagi ke sana kan. Kalau masalah taktik, ya saya juga lihat permainannya bosen. Gini aja ketahuan lah. Iya. Samping gitu. Kalau nggak kuat kasih samping, ya langsung umpan lambung dan nggak efisien. Malah buang-buang bola. Main speed aja. Ya speed kan memang Indonesia tuh. Speed lah. Lama-lama aduh. Ya kan cedera ya kan. Nggak, menit ke 75-60 udah habis. Nah itu. Ya kembali lagi Bang Adi, kalau menurut Bung Adi, kalau menurut saya evaluasinya seperti apa? Kalau menurut saya belak-belakan aja nggak udah apa-apa. Saya bilang tadi adalah Pak Indra Safri kelasnya adalah di Asia Tenggara. Berarti harus mundur. Ya mundur untuk ke mau ajang-ajang selanjutnya, ya udah mundur. Mundur ya. Ya mundur. Mundur atau dipecat? Ya pasti. Kalau mau Pak Indra Safri mundur ya lebih baik mundur. Kalau nggak mau ya pecat. Sama aja, berarti dia harus keluar dari. Iya, harus keluar, cari yang bagus. Gini loh, masalahnya lagi satu. Kita udah tahu kualitas pemainnya kita. Kualitas pemainnya kita, main lokalnya saya bilang ya. Ya bilanglah di bawah. Oke. Kenapa nggak nyari, kalau mau urgent, kalau mau dipercepat, kalau mau yang si instan, sama kayak senior, naturalisasi. Padahal banyak itu list. Nah sekarang list naturalisasi untuk U20, U19 itu banyak sebenarnya ada. Nah sekarang yang direkomendasikan pemain ini kan harus dari pelatih, dari usulan pelatih, ya kan? Yang mencari talent ini kan cuma dia nyodorkan. Ya jadi kan yang memberi keputusan. Iya, memberikan keputusan ya pelatih. Saya mau ini. Cariin saya ini. Pasti dicariin. Sama diusahakan lah. Ya diusahakan. Padahal listnya banyak. Apakah itu sudah berjalan? Artinya selama ini kan Indra Safri setelah revans kemarin, itu kan ada 2 nih, cuma nggak bisa karena belum bisa terdaftar, ya kan? Ya. Sedangkan Bang tadi bilang banyak kan? Banyak sebenarnya ada. Kalau itu nggak dikasih gini kesempatan sama Indra Safri? Ya karena Indra Safri nggak memberikan keputusan. Contoh kayak bukan lagi balik-balikin ke STY ya. Kalau STY kan dikasih list, coba disurvei sama dia. Kalau Indra Safri kan enggak. Kembali lagi gitu. Ya kalau mau instan ya. Ya kenapa tidak? Iya kan? Iya. Kita ini udah lama sekali tidak berprestasi. Iya. Kalau orang bilang jangan dulu deh ngangkat piala, tapi ya ekspektasi rakyat kita kan piala juga kan? Ya piala. Tapi bahkan di ASEAN bukan masalah piala, progres kalau menurut saya. Ya oke. Adanya kemajuan. Ya walaupun gimana ya, nggak ada prestasi, tapi
bukan ada piala, tapi prestasinya naik lolos begini Ya, oke, diterima. Itu masih diterima. Wajar. Tapi terlalu telak di Piala Asia ini untuk kelas timnas U20 yang sudah dimaksimalkan oleh PSSI. Udah dimaksimalkan. Karena kita bilang maksimal apa? Karena support Pak Erick Thohir itu udah luar biasa. Ya. Ya kan? Iya. Ya kalau saya nih balik lagi, setuju nggak Pak Indra Safri punya ya udah. Ya. Setuju apa? Setuju nggak dipecat gitu misalnya? Nanya saya. Ya. Kalau kan buat Tangkas tadi nanya saya. Setuju nggak kalau gimana nih? Setuju nggak kalau Indra Safri dipecat? Iya. Setuju. Kalau saya sangat amat setuju. Soalnya gini loh. Kalau dipertahankan segitu-segitu aja. Bener nggak? Ini kan sudah bertahun-tahun. Ya, sudah bertahun-tahun dan segitu-segitu aja. Ya, mending ganti. Ya. Kalau ganti itu kan memang perubahannya itu ada dua, mengarah ke turun lagi atau naik lagi gitu kan. Daripada mempertahankan stay segitu-segitu aja. Bahkan bisa turun juga. Kan? Nah, kalau misalkan kita berubah, kita tinggalkan Indra Safri dan kita bisa ambil pelatih yang bagus, berkualitas dan segeralah cari naturalisasi. Dibilang instan nggak apa-apa. Ya kalau saya masalah naturalisasi itu ya, saya nggak masalah sih sebenarnya. Benar. Karena kenapa? Itu adalah darah Indonesia. Ya benar. Masih ada darah Indonesia, itu warga negara Indonesia. Artinya kalau dibilang instan ya nggak apa-apa. Toh juga nanti pemain itu akan naik ke senior. Iya. Kalau memang dia progres terus, senior akan bagus lagi kan. Iya kan? Lebih klop dengan pemain, chemistry dapet. Ya kan, karena kita udah kumpul seusia 20. Naik lagi kan barang-barang pas itu 20. Iya benar. Nah, itu makanya kalau ada lagi bibit yang bagus ya kita tinggal masukin lagi kan. Kan itu progres. Sebenarnya untuk saat ini timnas senior kalau mau nyari lagi naturalisasi silakan. U20 nyari sebanyak-banyaknya. Ada stok juga. Silakan sebanyak-banyaknya. Iya. Bahkan U17 kalau nyari silakan. Iya. Karena itu kan berjenjang nanti. Iya. Iya kan? Yang bagus naik, yang jelek ya udah. Resikonya dia dan harus mengejar ketinggalan. Iya. Jangan gara-gara naturalisasi nih saya nggak bisa main, mengeluh tuh nggak dapat apa-apa. Nah, itu untuk pemain lokal. Kalau pemain lokal kalau mau memang bersaing silakan di sana kerja keras lah gitu kan. Iya benar. Pasti dipanggil. Bukan berarti pemain lokal itu tidak diperhatikan, bukan. Enggak. Sama diperhatikannya. Sekarang tinggal kerja keras kalian. Iya, tunjukkan kualitasnya, bisa nggak bersaing dengan para yang naturalisasi kan pasti paling yang bagus kan. Iya. Nggak mungkin kita nyari yang orang yang sama kayak lokal kan, logikanya di situ ya. Logikanya di situ. Makanya jangan pernah menyalahkan pemain naturalisasi. Pemain enggak ada pemain lokal, semua naturalisasi. Jangan pernah menyalahkan itu karena kalau sudah menaturalisasi orang pemain pasti nyari yang paling bagus. Nggak mungkin nyari yang paling jelek. Sama dengan lokal pun nggak mungkin. Iya. Pasti nyarinya setingkat, nggak mungkin setingkat, bahkan 10 tingkat dari pemain lokal kita kan. Yang lebih lah maksudnya.